gue ngeliat anak kecil nih, kisaran umur 2 apa 3 tahun gitu, diem aja nih berdiri di depan warung. Ya gue pikir mah itu anaknya yang punya warung apa siapa ya, gue kagak ngerti dah. Gue beli dah nih, ya kan. Pas gue ngelewatin itu bocah ngomong, "Om jahat." Mau tidur nih, di kasur gue ada bayi yang waktu itu dikeluarin sama ceweknya temen gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Bogel di channel tentang mereka. Di donasi kali ini gue kedapatan email dari sahabat tentang mereka yang nama dan tempatnya tidak ingin disebutkan. Jadi kita sebut aja Andi. Andi ini ingin bercerita sewaktu diteror sehabis membantu proses menggugurkan kandungan. Oke, buat teman-teman, gua nggak akan pernah bosen-bosen ya kan mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini. Dan buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, buruan segera like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita action. Oke, sedikit disclaimer nih, ya kan? Di sini gua akan memerankan sebagai Andi. Jadi kejadian ini berawal di bulan Maret di tahun 2020. Awalnya gua ini disuruh datang ke tempat kakak gua untuk bantuin dia jaga toko. Setelah gua datang ke tempat kakak gua ini, awalnya toko ini belum buka. Jadi gue sedikit buat bantu-bantu lah, kayak buat bersih-bersihin tempatnya, terus nyusun-nyusun. 3 hari kemudian toko ini buka. Kakak gue ini punya 2 toko, dan gue ini disuruh paginya jaga toko yang kedua. Kurang lebih jarak dari toko yang pertama ini 4 kilo lah. Jadi gue jaga di toko yang kedua ini dari jam 8 sampai jam 4. Nah, setelah dari toko yang kedua, gue balik nih ke toko yang pertama buat gantiin yang jaga di toko pertama dari jam 4 sampai nutup. Selama gue kerja di sana nggak ada apa-apa nih, fine-fine aja ya kan. Gue happy sama tanggung jawab gue, sama kerjaan gue. Nah, sampai dimana gue dengan abang ipar gue ini lagi nongkrong. Abang ipar gue sama temen-temennya lagi asik-asik minum lah. Gue mah lagi ngerokok, ya kan, minum kopi. Sampai dimana pas abang ipar gue ini masuk ke dalam, gue ini ditanya sama teman abang ipar gue, "Boy, lu udah punya pacar?" Gue bilang aja udah. "Kenapa bang?" "Kagak, gue nanya doang," kata dia tuh. Nah, terus dia nanya nih, "Lu udah pernah berhubungan intim belum?" Kaget kan gue, dia nanya begitu. Langsung aja gue jawab, "Belum pernah bang." "Emang apa?" "Agak, kalau lu sampai ngelakuin kayak gitu, terus lu hamil, cewek lu hamil, gua ada nih resepnya." Gue kepo nih, "Emang resepnya apaan bang?" Dikasih tahu dah tuh sama dia, resepnya ini. Tapi gue nggak terlalu percaya banget ya, soalnya kan dia lagi pada minum nih. Jadi pikiran gue, itu mah omongan orang mabok aja kali. Ya udahlah, nggak gue terlalu puyengin. Nah, selepas dari itu sekitar 3 bulan gue kenalan nih sama perempuan yang sering belanja di toko gue.
Gue kenalan, gue minta nomornya, chattingan lah gue. Berselang 2 minggu kemudian, ceritanya gue jadian nih sama dia. Gue jadian sama dia, ya kan? Biasalah, anak muda. Terjadilah hubungan terlarang, ya kan? Gue melakukan hubungan badan sama pacar gue ini. Nah, dari gue berhubungan badan ini sekitar 3 bulan, tiba-tiba cewek gue ngabarin, Yang bulan ini aku belum dapet. gue kaget kan, yang bener, iya, telat kali, gue bilang gitu kan. Enggak, emang biasanya dapatnya rutin, kata dia begitu. Terus di tengah-tengah gue kaget, gue keinget nih sama omongan dari temen abang ipar gue ini. Langsung gue bilang aja ke dia, ya udah, lu mau gimana? Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, Gue belum siap nih kalau buat nikah. Lu tahu nggak cara buat gugurinnya? kata dia begitu. Soalnya kan gue juga masih sekolah, sambung dia tuh begitu tuh. Langsung gue bilang, ya udah, ntar gue coba nih buat beli jamunya. Gue alasannya gitu. Gue ngomong nih ke dia, ya udah, 2 hari lagi lu datang ya kesini, ntar gue siapin jamunya. Kata dia, ya udah, iya. Ya udah tuh, 2 hari kemudian datang dan dia. Pasti datang, dia nanya, Mana? Udah ada belum jamunya? gue bilang, bentar, gue ambil dulu di dalam. Nah, pas gue udah ambil nih, ya kan, gue suruh minum tuh depan gue. Nah, sebelum dia nyampe di toko gue yang pertama ini, gue ngomong ke dia, lu ntar sebelum sampai sini, lu jangan lupa beli pembalut ya. Gue bilang gitu. Terus kata dia, yaudah, iya. Akhirnya diminum lah tuh jamu, ya kan, diminum. Selang 30 menit kemudian, reaksi tuh dari jamu itu. Perutnya sakit banget, kata dia, kayak habis orang diremas tuh perutnya tuh. Langsung gue bilang aja, udah cepetan lu, buru-buru dah kamar mandi, coba lu cek gimana tuh. Dia ke kamar mandi, di kamar mandi dia teriak, Yang buru-buru tuh gua nyamperin dia. Dia bilang, kenapa? Ini apaan dah? Apaan gimana? Kan gue dari luar kamar mandi nih. Apaan gimana? Ini kok yang keluar kayak gumpalan darah kecil-kecil. kayak semacam potongan ati gitu. Terus gue mikir, itu kali. Dia bilang, itu apanya? Itu kali janinnya, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, Iya kali ya? ya udah buruan dah, lu bersih-bersih. Akhirnya sama dia bersih-bersih, ya kan, dipakai tuh pembalutnya, dia keluar dah sambil nahan sakit. Habis sambil nahan sakit, gue suruh istirahat tuh. Pas dia istirahat tuh, sore lah, dia gue suruh balik. Jadi lu balik sono istirahat, ntar kabarin gue terus gimana perkembangannya. Yaudah, gue balik ya. Yaudah, iya, gue bilang gitu. Nah, pas dia balik, biasa nih gue melakukan aktivitas biasa, jaga toko dah tuh. Empok gue pulang, gue nutup, normal dah, nggak ada kejadian apa-apa. Di situ gue berpikir, manjur juga nih ramuan dari temen abang ipar gue ya. Gue mikir begitu, bisa kali nih, ya kan. Gue coba lagi, gue bilang gitu dalam hati. Tapi di balik itu semua, gue berpikir, mungkin ini cuman kebetulan atau memang dianya yang masih muda. Jadi gue nggak terlalu percaya banget. Berselang 6 bulan kemudian, abang gue nih nikah. Gue ngomong lah sama empok gue. Gue ngomong kalau gue ini mau balik buat menghadiri acara pernikahan
abang gua balik. Kan gue di rumah ini kan gue juga punya pacar nih, jadi ceritanya gue selingkuh lah dari pacar gue ini, karena lama di sana gue nggak punya pacar, bosen lah. Jadi akhirnya gue balik. Nah gue balik ini nih, pas gue nyampe rumah, gue langsung ngabarin pacar gue yang di rumah ini. Gue ngabarin, mana lu? Gue udah balik nih. Seneng tuh dia. Dia bilang, Ayo dah, ayo langsung ketemuan. ya kan. Gue ketemuan sama dia, ya kan, biasa ngobrol-ngobrol. Dia nanya, Gimana keadaan di sana? alhamdulillah baik-baik aja, gue bilang gitu. Terus dia nanya, Lu selingkuh lu ya di sono? dia bilang gitu. Ya gue bilang selingkuh apaan, ya kan orang gue cuma jaga toko, boro-boro selingkuh, keluar baik kagak bisa, gue kata gitu. Nah terus abis ngomong itu dia gue ajak lah buat ke tongkrongan gue. Dia gue ajak ke tongkrongan gue, ya kan, biasa nongkrong, ngobrol. Malamnya dia ngajakin keluar lah nih gua malamnya. Ceritanya staycation lah gua sama dia ini. Nah pas staycation ini biasalah anak muda melakukan hubungan kayak gitu. Terus ya kan, gue melakukan hubungan kayak itu adalah sekitar sebulan itu bisa 2-3 kali lah gue ngelakuin itu sama pacar gue, berlanjut selama 6 bulan. Tapi nggak setiap bulan, banyak duit kalau setiap bulan mah. Nggak setiap bulan nih, nggak jeda. Sampai suatu kejadian pacar gue yang di rumah ini hamil. Dia bilang sama gue, Yang, gue telat. telat berapa bulan lu? Gue bilang gitu kan. Kata dia, Gue telat 2 bulan. hah? Yang bener lu? Telat 2 bulan? Emang biasanya lu kalau dapet kayak gimana? Gue biasanya kalau dapet emang suka telat sih. Tapi nggak kayak gini. Paling telat tuh seminggu. Paling lama ya 2 minggu. Ini sampai 2 bulan. Kaget kan gue suruh beli test pack aja tuh dia. Dia beli test pack gue bilang gitu kan. Akhirnya dia beli test pack. Kebesokannya dia coba, dia ngabarin lagi, Yang, positif. ah lu yang serius? Emang kalau positif kayak gimana? Kan gue agak tahu ya kalau namanya test pack itu kalau positif sama negatifnya kayak gimana. Kata dia tuh, Kalau positif, garis 2. lah itu coba fotoin. Difotoin deh tuh test packnya. Ternyata positif nih, garis 2. Kata dia, terus gimana nih? Udahlah, gugurin aja, gue bilang gitu kan. Emang lu tahu caranya? Tahu, tenang aja, ya kan. Pikiran gue, kan gue udah punya resep nih, jadi aman pikiran gue tuh. Akhirnya gue bilang sama dia, yaudah, malam minggu kita ketemu. Tapi lu harus inget nih, lu jangan lupa bawa pembalut. Terus kalau lu gue suruh minum jamunya, terus sekali tengkar langsung habis. Gue bilang gitu. Kata dia, yaudah ya, malam minggu lah nih gue ketemu sama dia. Gue jemput, ya kan, gue ajak keluar, gue kasih dah tuh racikan, dipinum sama dia. Reaksinya sama nih. Berselang 30 menit perut dia sakit tuh. Bingung kan gue ya, toilet kagak ada, nama juga kayak di mana ya, kayak tengah-tengah taman gitulah. Akhirnya gue buru-buru nih nyari pom bensin. Gue ke pom bensin, ya kan, gue suruh ganti pembalut. Nah dia keluar dari toilet, dia ngomong, Kok darah yang keluar, dia gerenjel-gerenjel ya? gerenjel gimana? Iya, darahnya nggak encer, kayak darah beku potongan ya, sejempol lah. Wah, di situ gue mikir, wah berarti berhasil lagi nih gue mikir gitu kan. Gue bilang aja, itu berarti udah hancur, janinnya udah keluar semua. Oh lu yang bener? Iya, ya lu coba aja dah, seminggu kemudian lu pasti bakal dapat terus, gue bilang gitu kan. Akhirnya
Besok-besoknya iya tuh dia dapet, karena dia ngabarin, ya nih gue udah dapet nih ya kan. Cuman kenapa ya perut gue ini masih sakit banget, dia bilang gitu. Terus gue bilang ya itu mungkin efek dari lu telat kali, makanya kayak gitu. Ya udah dah tuh, setelah kejadian itu biasalah aktivitas gue di rumah ya kayak nongkrong segala macem ya kan. Sampai ada nih temen gue si A punya temen nih si B ya kan. Nah teman gue si A ini ngomong, Boy, lu tahu nggak jamu buat gugurin kandungan? set, gue kaget kan ya. Emang apa? Emang siapa yang bunting? Gue bilang gitu. Terus kata dia, Kagak, buat teman gua. Kalau ada, tolong cariin. gue bilang aja ada, tapi nggak murah nih, harganya mahal nih. Yaudah, tar, gue tanyain temen gue dulu. Emang harganya kalau boleh tahu berapa? Gue langsung tembak aja harganya 800. Mau kagak temen lu? Yaudah, ntar gue kabarin. Dia ngabarin temennya, ngabarin ya kan. Akhirnya temennya mau. Nih kata temen gue mau nih 800. Yaudah, cuman lu bilang ke temen lu, minumnya itu perempuan di depan gue ya, terus jangan lupa bawa pembalut. Gue bilang gitu kan. Akhirnya dia nyampein. Nah temannya dia si B ini ngeiyain. Yaudah, terus kata teman gue si A ini, Emang kapan jamunya ada? gue bilang ya 2 hari lagi. Yaudah, sampai lah nih 2 hari kemudian. Gue ketemuan sama teman gue si A sama temennya si B. Gue ngomong, nih takaran jamu ini segelas gede, gelas yang modelannya gagang tuh, yang biasa buat aki-aki minum teh segitu tuh, penuh. Gue bilang, ini lo harus minum sekali tarikan napas ya, langsung habis, jangan dijeda. Gue kata gitu kan. Itu kata perempuannya, yaudah iya, dipinum dah tuh jamu sama dia, dipinum, gluk, habis. Jadi bang, udah habis. Yaudah tunggu, palingan juga setengah jam. Nah setengah jam kemudian sama tuh reaksinya, perutnya dia melilit banget, pokoknya melilit batu kayak bener-bener kayak diremes ya kan. Gue bilang buru-buru dulu kamar mandi sono. Akhirnya dia ngumpul kamar mandi ya kan, sama dah nih yang diomongin. Pas dia keluar, gue bilang gimana? Iya udah bang. Udah apaan? Iya, udah keluar, tapi kok keluarnya darahnya kental ya? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, wah itu berarti tandanya berhasil. Gue bilang gitu. Udah tuh, akhirnya gue dapat duit bayaran ya kan. Di situ gue mikir, wih, boleh juga nih, ya kan. Begini doang, ya kan. Modal nggak gede, cuma gue dapat duit 800. Terus gue pikir lagi, kalau gue taikin harga, mungkin bisa nih. Gue dapet cuan yang lebih gede. Pikir gue gitu. Ya udahlah, itu udah berlalu ya kan. 3 bulan kemudiannya temen gue sendiri lah nih yang ngalamin. Nah teman gue ini ya si A lah, dia ngabarin, Boy, gue minta tolong dong. tolong apaan? Racikin jamu. Jamu apaan? Gue bilang gitu kan. Jamu yang kayak kemarin temen gue. Lah emang buat siapa? Bokin gue no, bunting. Udah 3 bulan dia. Hah? Yang bener lu ngapa nggak ngabarin? Gue kata gitu kan. Nggak taunya dari bulan pertama sampai bulan kedua itu, hampir menjelang bulan ketiga, dia udah nyoba nih macem-macem. Itu nggak berhasil juga, mentok lah nih dia. Akhirnya sampai ngubungin gua. Yaudah, ntar dah, gue coba cari dulu. Kalau ada, ntar gua bawain. Cuman kalau nggak ada gimana? Tolong dah, kalau bisa mah bawain ya. Ya udah, 2 hari lagi ya, gua kabarin. Nah pas 2 hari ini gue ngulur nih, ya kan, gue ngaretin. Gue bilang sama dia, boy, jamunya kagak ada nih yang biasa. Ya terus gimana?
ada nih yang beda. Gue bilang begitu kan. Beda gimana? Iya, beda jamunya. Kalau yang biasa buat usia kandungan udah 3 bulan tuh susah. Gue bilang begitu kan. Terus ada nih yang beda, cuman harganya beda juga. Emang harganya berapa? Gue tembak aja 1,5. Kata dia, emang gak ada yang lebih murah lagi? Kagak ada, lu mau nggak? Mumpung gue masih di mari nih. Kalau mau, gue talangin dulu. Kata dia, yaudah dah, kagak apa-apa, lu bawain aja. Yaudah tuh, gue beli dah akhirnya tuh jamu. Padahal mah nggak segitu harganya, murah, tetap racikan gue. Cuman gue buat biar dapat cuannya gede nih. Gue bikinin, cuman dia engeh nih kunyuk. Dia engeh, boy kok kayak kemarin? Ya sama, cuman dia lebih keras aja nih. Gue bilang gitu, lu yang bener lu. Masa sama temen lu pakai ngadal-ngadalin? Buset deh, siapa yang ngadal-ngadalin? Lu mau kagak nih? Gue kata gitu. Yaudah. Dipinumin dah tuh jamunya. Dipinumin ya kan. Cuman reaksinya beda. Ini nggak setengah jam. Adalah sekitar 2 jam itu baru tuh bereaksi. Bereaksinya itu sama, perutnya melilit segala macem ya kan. Gue suruh kamar mandi nih. Pas di dalam kamar mandi dia teriak, Ayang, manggil pacar ya kan. Lu boy, coba boy, paranin. Gue suruh gitu kan, ayo diparanin. Kenapa? Coba masuk dah. Pas dia masuk, dia juga kaget ya kan. Astagfirullahaladzim. Nah gue penasaran kan, gue buru-buru aja tuh maranin kamar mandi. Boy, ngapa boy? Coba dah, lu lihat. Set pas gue ngeliat ya, itu udah bukan gumpulan darah, tapi kayak gimana ya? Udah berbentuk janin. Nah, udah berbentuk janin, itu udah lengkap, ada pala, badan, kaki, sama tangan. Cuman ukurannya kecil. Pas ngeliat kayak gitu, gue mikir gimana ya, anjing, dosa banget nih gue sampai ngebunuh bayi nggak berdosa. Di situ gue bengong aja, kan, gue diem. Terus dicolek sama teman gue, boy, ini digimanain? Ya udah, lu mandiin aja, lu mandiin ya kan. Terus lu gubet sama kain kapan, lu beliin bunga, lu kuburin. Gue bilang gitu kan. Benar, soalnya ini udah jadi manusia, gue bilang begitu kan. Udah berbentuk, lu kuburin dah selayaknya kayak manusia. Nah dia mau abis dia nguburin ya kan, gue duduk tuh di depan, di ruang tamunya dia. Gue duduk, gue bengong dah tuh, gue mikir, jahat banget gue selama ini ya, ngebantai bayi-bayi yang nggak berdosa, yang pengen hidup. Sedangkan orang yang nggak punya anak aja pengen buat punya anak. Tapi ini kok lu sia-siain gitu rezeki yang udah Tuhan kasih. Di balik penyesalan itu semua, gue benar-benar nyesel. Udahlah, akhirnya gue bilang sama teman gue, boy, itu duitnya nggak usah dah, lu pegang aja. Kalau bisa mah lu amalin kayak anak yatim, gue bilang gitu kan. Ah lu serius? Iya. Lu ingat, udah lu amalin aja ya, gue ikhlas bantu lu, dan gitu kan. Udah tuh, setelah kejadian itu 2 bulan kemudian belanja nih gue, beli rokok di warung Madura. Dan disinilah mulai gue diteror. Pas gue belanja di warung Madura nih, di depan warung Madura itu gue ngeliat anak kecil nih, kisaran umur 2 apa 3 tahun gitu, diem aja nih berdiri di depan warung. Ya gue pikir mah itu anaknya yang punya warung apa siapa ya, gue kagak ngerti dah. Gue beli dah nih ya kan. Pas gue ngelewatin itu bocah ngomong, Om jahat. Tet, gue kaget ya kan. Lah, dalam hati gue, ini bocah ngapa ya kan, kenal juga kagak, bilang-bilang gue jahat. Dalam hati gue begitu kan, nah bodo amat lah, gue nggak mikirin kayak gitu. Gue beli rokok dah. Nah gue beli rokok ya kan, itu bocah masih ngeliatin gue terus tuh, masih ngeliatin gue.
Gua nggak peduli dah mau itu anak siapa, kayak gue kata bajingan tuh bocah tuh ya kan, ngatain gue jahat lagi, sialan tuh. Dalam hati gue begitu. Gue balik dah nih, gue balik ya kan, udah pengen nyampe turunan mau ke tempat rumah gue nengok, set, tuh bocah kagak ada ya kan. Masuk kali pikiran gue, bodoh amat dah. Nah pas gue turun ya kan, nah pas belokan terakhir pengen ke rumah gue, itu bocah ada, sama ngomongnya begitu, om jahat. Wah, gue pikir ini bocah apa bukan. Cuman kalau dari gue lihat fisiknya mah bener-bener kayak manusia, bener-bener kayak bocah. Cuman gue mikir, masa iya ini bocah cepet banget larinya. Di situ gue udah kayak ngerasa aneh nih, udah ada ngerasa wah udah ada yang nggak beres lah. Gue langsung buru-buru cabut ya tuh. Gue cabut ya kan, gue masuk ke rumah, bikin kopi, gue ngerokok. Nah pas lagi gue ngerokok ya kan, gue keinget lah sama rentetan yang pernah gue lakuin. Apa iya ini yang udah gue lakuin ini bentuknya? Gue mikir begitu ya. Tapi masa iya, kan gue belum nyampe 2 apa 3 tahun, setahun baik kagak ada. Pikir gue begitu, masa yang gue bunuh tiba-tiba udah segede gitu. Pikir gue gitu, gue nggak peduli lah. Udah tuh malam gue nongkrong sama teman gue di asik-asik gue nongkrong ya kan, ngobrol bercanda-canda. Gue denger nih suara tangisan bayi. Ya namanya kampung ya, tangisan bayi mungkin wajar lah kalau bagi yang punya bayi mah. Tapi di situ gue berpikir kayaknya daerah mari kagak ada yang brojol nih bocah, belum ada yang punya bayi. Ini bayi siapa tuh ya? Udah begitu gue denger lagi nih suara bocah kecil yang siang-siang itu, om jahat. Wah, merinding nih gue, parno abis itu pokoknya. Gue bilang sama teman-teman gue cabut ya. Lalu emang apa tuh, main amat lu, jam segini udah cabut aja? Kagak apa-apa, gue cabut ya kan. Yaudah ya kan, gue cabut. Gue nyampe rumah, gue mau tidur nih. Biasalah, gue kalau dari luar kan selalu cuci kaki ya kan, bersih-bersih kamar mandi. Nah pas gue bersih-bersih kamar mandi, kayak gimana sih, gue lagi nunduk ya kan, mau cuci muka, kayak ekor mata gue nih ngeliatnya di belakang gue kayak ada bayi merangkak nih. Terus gue langsung nengok kan ya, astagfirullahaladzim, apaan tadi itu ya? Gue mikir begitu kan. Perasaan gue aja kali, karena gue mikirnya yang aneh-aneh kan. Udah begitu gue juga dengar suara om jahat. Wah gue makin parno dan nih gue nih, gue makin gak jelas. Pas banget gue mau tidur nih, di kasur gue ada bayi yang waktu itu dikeluarin sama ceweknya temen gue. Wah astagfirullahaladzim, gue kaget kan tuh. Langsung kata nyokap gue, denger tuh dia langsung bangun, lu ngapa? Ya pas gue nggak lagi kagak ada tuh. Gue bilang aja sama nyokap gue, enggak apa-apa, tadi kaget ada curut lewat. Gue bilang gitu aja. Lu malam-malam gini ya kan ngagetin orang tidur aja. Iya namanya juga orang kaget, gimana sih. Yaudah tuh akhirnya gue sambil gue mikir tuh tadi apaan ya yang gue lihat, itu bener apa enggak, apa cuman halusinasi gue doang. Udahlah, gue mendingan tidur aja. Pas banget gue mau merem ya kan, tuh bayangan gue, entah itu kayak bayangan apa gimana ya ngejelasinnya, pokoknya di antara orang sadar nggak sadar lah, tidur nggak tidur, ya masih tidur ayam lah, itu gue kayak ngerasa bayi ini lewat nih, dari yang merangkak sampai ada yang jalan.
karena saking parnonya gue ya, gue langsung bangun ya kan, gue lihat nggak ada apa-apa nih, aman-aman aja. Udah, gue lanjut tidur. Nah, di pas gue tidur gue mimpi nih. Dalam mimpi ini ya kan banyak nih bocah-bocah kecil yang nyamperin gue. Apa dia ngomong, "Om jahat," ya kan. "Kenapa Om bunuh aku? Aku ini salah apa sama Om?" Dia bilang gitu kan. Di situ gue ngerasa ketakutan ya. Dalam mimpi gue nih gue ngerasa ketakutan. Gue bilang aja sih ya, gue kan cuman bantu, bukan gue yang ngeluarin elu, gue cuman bantu doang. Om jahat, Om jahat, kata begitu kan. Nah, udah berjalan mimpi itu ya kan, paginya gue bangun nih. Nah, paginya pas gue bangun, gue kepikiran tuh, masa iya sih ini semua ada hubungannya sama apa yang gue lakuin? Tapi dibalik itu semua, mungkin cuman mimpi dan halusinasi gue aja kali ya. Ini lah, gue lanjut tuh dengan aktivitas gue kayak biasa lah. Gue pengangguran sukses nih, biarpun nganggur ya gue sibuk nongkrong, tidur, apa gue sibuk banget dah. Apa yang nggak ada waktu buat nganggur gitu. Padahal posisi gue ini nganggur, padahal sibuk dah gue. Sampai di malamnya nih ya kan, biasa gue nongkrong sama teman-teman gue. Terulang lagi lah kejadian yang semalam. Asapnya bangsat. Lagi-lagi gue denger nih suara tangisan bayi sama anak kecil ngomong, "Om jahat, Om jahat." Karena posisinya rame ya, gue lagi ngumpul sama teman-teman gue nggak terlalu peduli lah sama sosok-sosok kayak gitu. Kali ini nih gue pulangnya agak larut nih, jam 1 gue pulang. Nah, pas gue cabut dari tongkrongan gue ini jam 1, kan main ke rumah gue itu lewat gang kecil lah. Nah, pas gue lewat gang kecil ini nih, gue kayak mulai berasa nih tangan gue di sini kayak sengkleh sebelah, ya kan. Terus belakang gue ini kayak berat gitu. Pokoknya kayak seolah-olah gue ini lagi ngegandeng bocah sama lagi gendong bocah nih di belakang. Ya lu kalau yang bawa bapak pernah lu pasti gendong anak lu nih begini ya kan, sama nenteng anak lu nih. Nah, pas udah gue ngerasain kayak gitu, di depan lah nih ada anak kecil yang waktu itu gue lihat di warung Madura. Pas gue ngeliat dia, astagfirullahaladzim, ya kan. Gue nyoba jalan nih, pas gue mau ngelewatin dia ngomong, "Om jahat, Om jahat." Gue ngomong, "Dek, maaf, emang aku salah apa? Om udah ngebunuh aku. Emang aku salah apa sama Om?" Gue bingung tuh ya, gue mau jawab apa nih ya. Pokoknya saking takutnya nih gue, wah ngibrit dah gue, sekencang-kencangnya gue ngibrit sampai rumah, ya kan. Kebetulan rumah gue udah dikunci, gue gedor nih, duduk, ya kan. Nyokap gue sampai marah-marah, "Ngapa sih lu malam-malam ya kan, gedor rumah kayak orang kesetanan?" Gue langsung teriak aja, "Emang iya," gue kata gitu kan. Dibukain, gue masuk langsung. Tuh kata nyokap gue, "Lu ngapa?" "Tadi ketemu bocah." "Bocah siapa?" "Bocah kecil." "Di mana?" "No, di atas, di gang," gue bilang begitu kan. Lah itu bocah siapa? Lah kagak tahu. Mana ada coba bocah kecil jam segini ngayap. Gue kata gitu aja kan. "Bang, lo habis ngapain?" Hampir tuh gue keceplosan. Untungnya gue terusin. Nggak habis ngapa-ngapain, orang habis nongkrong doang, gue kata gitu. Nah, besokan siangnya gue dateng nih ke rumah temen gue. Nah, temen gue ini udah berkeluarga, sebut aja namanya D. Nah, gue dateng nih main ke rumah temen gue yang namanya D. Gue cerita dah tuh, semuanya gue ceritain sama dia. Terus kata dia, "Lu mendingan minta maaf." "Minta maaf gimana? Sekarang bocahnya baik kagak ada, ya kan?
kuburan ya gue juga be ora tahu. Pas ngomong kuburan gue inget nih sama temen gue nih, kan dia waktu itu ngelahirin ya kan, yang anaknya masih cicit bener ini, masih cicit bener. Nah akhirnya gue inget dah tuh. Akhirnya gue calling aja nih teman gue si A. Gue bilang ya kan, boy, pas waktu Bokin lu ngegugurin kandungan, lu inget nggak nguburin di mana? Nah dia bilang, Ingat boy, tuh nguburnya deket belakang rumah gua. ya kan, gue paranin dah nih siang itu juga tuh ke rumah dia. Nah pas gue nyampe ke rumahnya dia, gue cerita lah tuh sama dia apa yang gue alamin, dan nggak taunya dia pun sama ngalamin kayak apa yang gue alamin. Di situ dia nanya, Terus kita harus gimana boy? bangsat, gue aja bingung ya kan, lu malah nanya. Dalam hati gue gitu kan. Nah kira terus gimana dong nih ya kan, apa mendingan kita ke Pak Ustadz aja kali ya, apa sepuh sini kek yang ngertian dikit gitu. Nah kebetulan kata dia nih, oh iya boy, di sini kan ada nih dukun beranak, dia bilang gitu. Dukun beranak kayak gimana sih ya, bukan dukun beranak sih, kayak dia lebih kayak nganu yang suka ngurut bayi nih, ngurut bayi gitu, nyemburin bayi kayak gitulah. Ya dukun lah, sebut aja dukun beranak, dukun bayi lah, mantri bayi ya, ya kan? Mantri bayi ya, ya nggak sih? Iya, ya sebut aja mantri bayi lah gitu. Emang di mana boy tempatnya? Ada tuh, nggak jauh dari sini. Yaudah yuk, kita coba yuk sono, ya kan? Nah akhirnya pas gue jalan nyoba ke sono, itu dia tutup, nggak tahu ya dia libur praktek nih, libur dah tuh dia, nggak ngurutin bayi. Cobalah, akhirnya gue ketok nih, gue ketok ya kan, assalamualaikum, assalamualaikum, mak, dia keluar nih, ngapa tong, ya kan, maaf nih mak, ganggu, ya kan, mau minta tolong. Minta tolong apaan? Kata dia gitu. Jadi gini mak, ya kan, langsung dah tuh, dulu masuk dulu, masuk. Nah gue masuk dah tuh, ya kan, gue disuruh duduk, gue duduk, dia ke dalam dah tuh, dia ke dalam bikinin gue teh. Langsung dah tuh dia ngata, Coba cerita, ada apaan lu kemari? jadi gini mak, belakangan ini nih ini nih dihantuin mulu mak sama bayi. Dihantuin gimana maksud lu? Kata si mak kan, iya jadi saya ini terus diteror nih sama bayi yang bilang om jahat, terus sampai ini saya ini kayak berat banget mak, tangan saya juga kayak sengkle, belakang saya ini nih ya kan. Emang lu udah ngapain? Akhirnya pas dia nanya begitu, gue juga ngerasa nggak mau terus-terusan ngerasain diteror ya. Gue ceritain dah semuanya, bahkan sampai si teman gue ini nih, si A pun ngejelasin. Ternyata si Ma ini pun nggak taunya udah tahu. Pantes tuh bocah pada kemari semua minta tolong sama gua. Gue kan kaget ada ngomong begitu. Gue langsung minta datain sama teman gue. Langsung gue tanya aja, maksudnya gimana mak? Ya kan, dia ambil tuh teh ya kan, dia minum, disembuhin tuh ke tangan, diusap nih ke muka gue. Pas diusap ke muka gue ya kan, dia buka ada tuh kamar, dan nggak taunya apaan, itu bocah yang udah pernah gue gugurin. Gue kaget kan ya, mak ini siapa mak, ya kan? Kata mak itu, Nih, bocah-bocah yang udah lu bunuh. terus gue di situ ngerasa, yang bener mak, iya ini dia. Lu lihat tuh ya kan, bentuknya ada yang nggak karuan kayak gitu. Gue di situ gue nangis jadinya. Akhirnya gue minta tolong ya sama si emak ini ya, mak tolong mak, gimana mak ya caranya ya biar ayah nggak terus digangguin. Yang terakhir yang udah jadi janin ini lu kubur di mana? Dia bilang gitu kan. Nah gue bilang sama teman gue ya kan,
Boy, lu masih inget kan? Masih. Yaudah yuk, coba ambil, ya kan? Mak, bentar ya mak. Nih kita ambil dulu, ya kan? Ambil dah nih. Nah pas gue udah ambil, gue bawa lagi ke sono. Akhirnya kata si mak apaan? Lu nguburin manusia udah kayak nguburin binatang, lu tolol bener. Dia kata gitu. Lah maaf mah, emang kita kan kagak tahu ya, agak ngerti sama yang begitu-begituan. Yaudah akhirnya lu diem dah di sini. Akhirnya si mak ini buat nyempurnain dah tuh dari janin itu, pokoknya dibenerin dah tuh, pokoknya dikuburin, pokoknya selayaknya kayak manusia lah. Dah, mulai sekarang lu minta maaf dah. Lu minta maaf ya kan, terus lu jangan pernah ngulangin apa yang udah pernah lu lakuin. Lu belum minta maaf dah pokoknya. Iya mak, ayo minta maaf mak, gue bilang gitu kan. Lu jangan minta maaf sama gua, no, mana bocah no, lu minta maaf, kata gitu kan. Akhirnya gua ngomong, ya kan, Dek, maafin om ya kan, om hilap ngelakuin kayak gitu, soalnya om tergiur sama uang, gue bilang gitu kan. Pas gua ngomongin, gua masih nangis gua. Akhirnya dengan kayak begitu ya kan, akhirnya lambat-lambat nih dia ngebias nih, tiba-tiba des hilang gitu aja tuh. Akhirnya gue ngomong nih sama si ini, mak, udah mak, ya kan. Terus tuh bocah masih ganggu ya, gue bilang gitu kan. Kata mak, insya Allah udah enggak, yang penting lu benar nih, jangan pernah lu lakuin kayak gitu lagi. Iya mak, saya nggak bakal ngelakuin kayak gitu lagi, ya kan. Nah gue kelar dari sono, udahlah akhirnya gue mutusin sama temen gue si A ini, udahlah boy, dan kita sekarang yang bener aja lah. Kalau emang nanti cewek kita bunting, udahlah mendingan nikahin aja lah, daripada kayak gitu lagi, takut gua. Ya boy, gue juga nggak mau gua kayak gitu lagi. Capek gua digangguin terus gitu. Nah, jadi gimana nih sahabat tentang mereka, cerita dari Bang Andi ini? Pasti sangat seru dong. Dan gua nggak akan pernah lupa nih, jika kalian ingin bercerita dan ceritanya ingin gua bawain nih, email atau DM aja nih, link ada di bawah deskripsi. Oke, cukup sekian dari gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.